يتعالى. كن أنت تزدد جمالا. كن أنت تزدد جمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزدد جمالا. سأكون أنا من أرضانا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، مالي وما لرضاهم. سأكون أنا من أرضانا، لن أسعى لا لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، لن أرضى أنا برضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزدد جمالا. كن أنت تزدد جمالا. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati? Karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya?
Bapak, Ibu, para hadirin undangan, kami mohon bisa mengisi soft di ruangan tengah atau ruangan di tengah. Acara segera akan kita mulai. Barangkali biar di tengah mungkin akan lebih semarak, lebih. Monggo yang di sini bisa maju sedikit, nanti di belakangnya biar dipakai untuk jalur ke belakang. Di depan sini aja Ibu, monggo. Di depan sini yang mungkin kalau nggak kuat duduk bisa pakai kursi. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri? Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon untuk kehadirannya di dalam ruang utama pengajian supaya acara bisa segera kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya, sehingga kita semua hari ini diizinkan untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk sebuah acara yang sangat mulia, pengajian menjelang pernikahan Ananda Fadila Rizky Vindasari ST MSc dan Ananda Al-Fajri Rahmatullah ARS MA MARSL. Sholawat serta salam senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga tercurah pula untuk kita para pengikutnya hingga di yaumul kiamah. Bapak, Ibu, undangan acara pengajian yang dirahmati Allah, saya atas nama keluarga besar Bapak Haji Muhammad Faris Murtado dan Eyang Sutanto Hadinoto ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri undangan kami di acara yang sangat sakral ini. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, untuk acara ini supaya berjalan dengan baik, dengan lancar, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan dari Sohibul Hajat yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Farid Murtado. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi, suaranya kok malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah jawabannya para ahli surga yang insya Allah pada hari ini nawaitunya sudah bulat. Tapi jangan lupa, pastikan hari ini datangnya ke Jalan Tumaritis nomor 8. Karena ya kalau nomor 8B itu nanti pengantinnya namanya depannya beda. Kalau di sana yang 8B mau di Ayunda, di sini Vinda. Nah, D-nya aja yang sama. Yakin ya ibu-ibu, para ahli surga, bapak-bapak juga. Alhamdulillah hari ini sudah luar biasa diluangkan waktunya, mudah-mudahan waktu yang telah diluangkan dengan nawaitu yang luar biasa baik. Insya Allah nanti Allah akan memberikan ganjaran, pahala. Insya Allah diberikan surga di akhir kehidupan nanti kita. Sekali lagi duduknya sudah nyaman belum? Dibikin senyaman-nyamannya. Ini insya Allah nanti pengajian ini sampai Isya. Jadi duduknya agak dinyamankan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina suttaqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasya'aluna bihi wal arhamma innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang hadir di pagi hari ini dalam acara pengajian pra pernikahan anak kami, marilah pertama-tama kami kita panjatkan kepada puja dan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita semua telah diberikan limpahan rahmat dan taufik hidayah serta inayahnya sehingga sampai dengan saat ini kita bisa menghadiri acara tausiah dan pengajian dalam rangka rencana pernikahan anak pertama kami yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal 28 Mei tahun 2022 hari Sabtu, dan mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dapat mendapatkan ridha dari Allah. Dan untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan doanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita nawaitukan dan kita jalankan pada hari ini bisa mendapatkan amalan-amalan baik dan serta dinilai oleh Allah SWT menjadi amalan baik yang dicatat sehingga akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Bapak dan Ibu, para muslimin muslimat, marilah kita limpahkan atau salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan pada perjalanan kehidupan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW, dan sehingga dalam meniti kehidupan ini bisa memberikan nilai ibadah dan lebih kafah dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan apa yang telah kita ikhtiarkan bisa menjadikan amalan-amalan soleh bagi kita semua.
dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan suatu bentuk amalan-amalan yang menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Wabil khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang tertinggal, kepada mamah kami, Ibu Sutanto Hadinoto, yang pada hari ini telah memprakarsai untuk melaksanakan zikir bersama dalam rangka memohon doa, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dilaksanakan dalam pernikahan anak kami bisa berjalan dengan lancar. Perlu kami sampaikan bahwa anak pertama kami ini adalah cucu pertama dari Eyang Sutanto Hadinoto atau Mama Sunarsiati Sutanto. Nah, ini hampir kepleset-pleset ini. Mungkin kita perkenalkan bahwa yang putri itu mempunyai putranya 4, cucunya 11. Nah, putranya 4 itu laki-laki 2, perempuan 2. Kalau yang pertama putranya perempuan, nah ini sebelah saya, namanya Mbak Indah Sakti Purwantari, garis miring Ibu Farid. Nah, maksudnya suaminya sampingnya. Nah, nomor 2 ada di Surabaya, laki-laki dengan berputra 3, namanya Setiabudi Yunarto. Nomor 3 ada Mas Tommy Budri Satrio, ada di depan. Istrinya ada, nah ini pas lurus, saya ini istrinya Mas Tommy, Mbak Imelda. Terus nomor 4 ada Mbak Tanti, ada di mana tadi? Oh ini Mbak Tanti, putranya 2. Nah, kami anak kami 4, yang pertama 3 perempuan, 1 laki-laki, nomor 1 perempuan. Nah ini Mbak Fadila ini yang kita sebut CPW. CPW saja, tapi nama lengkapnya Fadila Rizky Vindasari. Nomor 2 Fakhri Rizky Farus Muhammad, ini sebelahnya. Ini nomor 2. Nomor 3 alhamdulillah qadarullah hari ini sudah berupaya mau hadir, kebetulan mendapatkan Rizky agak sedikit kurang fit badannya. Nah di Bandung sehingga belum bisa hadir karena nanti kebetulan ada UAS dan lain-lainnya. Terus nomor 4 sebelahnya Mbak Vinda, Faza Rizky Fatilasari. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada eyang-eyang juga dari yang putri, ada eyang kakaknya yang putri, eyang Guritno, ada eyang Umar. Nah itu ada di samping kanan. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang mungkin belum bisa kami sebut satu persatu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin perkenalan, mungkin saat ini kami cukupkan dulu. Nanti kalau kita sebutkan satu-satu agak sampai asar lah nanti kira-kira.
Terima kasih. Tentunya selain kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan doanya, mudah-mudahan kita diberikan ridho dari Allah SWT sehingga pelaksanaan pernikahan anak kami bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya kami mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara kegiatan ini. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Muhammad Farid Murtado selaku Sohibul Hajat. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran surat 55, Quran surat Ar-Rahman. Barangkali para hadirin bisa ikut bersama-sama untuk membacakan Quran surat Ar-Rahman yang akan dipimpin langsung oleh Sohibul Hajat, Bapak Haji Muhammad Farid Murtado. Untuk itu waktu dan tempat kembali dipersilakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, bila tidak membawa HP yang ada programnya ini, tidak apa-apa, cukup mendengarkan saja. Insya Allah nanti pahalanya sama. Baik, kita mulai. Kita membacakan surat Al-Fatihah, surat Ar-Rahman, dan nanti kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bi khusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa'a wafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wajna bil qisti wa la tukhshirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wa nakhlu datul aqmam wal habbu dzul asfi war raihan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain,
وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتشران وبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ لا يسألون عن ذنبه بالإنس ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواسي والأقدام وبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان
كأنهن الياقوت والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحمتان وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان حور معصورة في الخيام وبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمسهن إنس قبلهم ولا جان وبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membacakan bersama Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Ar-Rahman, Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat Al-Falaq, dan Quran surat An-Nas. Semoga bacaan tersebut bermanfaat bagi yang membacanya dan juga bagi yang mendengarkannya. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur karena pada tahapan ini, pada acara pengajian ini adalah salah satu rangkaian acara menjelang pernikahan Mbak Vinda dan Mas Aji.
Semoga seluruh acara sampai menjelang hari H nanti, yaitu pada tanggal 28 Mei berjalan dengan lancar, dan kita juga ikut mendoakan semoga rumah tangga yang kelak dibina oleh Mbak Fadila Rizky Vindasari dan Mas Al-Fajri Rahmatullah diberikan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dan semoga Allah menitipkan putra-putri yang soleh dan solehah yang kelak bisa menjadi kurota ayun untuk orang tuanya dan juga menjadi lentera untuk semua keluarga. Mbak Vinda dan Mas Aji, membangun sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang harus diusahakan terus-menerus. Sakinah, mawaddah, dan warohmah bukanlah sesuatu given from Allah yang tiba-tiba atau yang ujuk-ujuk bisa didapat. Kalau orang Jawa barangkali tahu ya Bu, ujuk-ujuk. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah sebuah kondisi atau sebuah rumah tangga yang harus diusahakan berdua oleh pasangan. Dan proses pembelajaran, proses penyesuaian tidak hanya kita perlukan pada awal-awal tahun pernikahan, tetapi sepanjang masa, sepanjang pernikahan. Karena pasti kita akan selalu menemukan hal-hal baru dari masing-masing pasangan kita yang kadang bikin kita terkaget-kaget. Kok begini gitu ya. Jadi tetap harus penyesuaian, pengertian, saling menghargai, saling menghormati itu terus diusahakan selamanya. Dan semoga rumah tangga ayahanda dan rumah tangga ibunda, Mas Farid dan Mbak Indah, yang sangat harmonis ini, yang selalu mesra terus ini, bisa menginspirasi kita dan bisa menjadi contoh bagi kita semuanya. Kami pun adik-adiknya selalu ngiri kalau ngelihat Mas Farid dan Mbak Indah. Kemana-mana mesra banget gitu. Kemana-mana kok kayaknya tidak terpisahkan. Semoga Mbak Vinda dan Mas Haji pun akan seperti mamah dan papa hingga akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Ahmad Susilo. Dan saya rasa tausiah beliau ini tidak hanya berguna untuk Mbak Vinda dan Mas Aji, tapi juga bagi kita semua yang barangkali sudah puluhan tahun berumah tangga, sudah menjadi mantan-mantan pengantin baru. Kalau Mbak Vinda dan Mas Aji ini baru mau menjadi pengantin baru gitu ya. Nah kita ini sudah mantan, tapi kayaknya tetap terus harus dapat siraman-siraman rohani. Supaya kita tidak tadi yang saya bilang terkaget-kaget gitu ya, suami begini, oh kok begini gitu. Nah kita bisa terus menerima itu. Dan Mbak Vinda dan Mas Aji tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa sebuah rumah tangga itu kok bayangannya seperti itu. Enggak, insya Allah kalau kita selalu berpegang pada Allah, berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah semuanya akan bisa kita jalani dengan mudah. Jadi yang utama adalah selalu hadirkan Allah dalam setiap rumah tangga. Apapun masalahnya, tidak ada yang bisa tidak diselesaikan kalau kita melibatkan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali kita juga yang di sini pasti sudah merasakan ya, kita berumah tangga udah sekian puluh tahun, tapi tetap aja kadang-kadang ada kekecewaan dari masing-masing pasangan kita, dan itu membuat kita kadang-kadang menggerutu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembalikan lagi kepada Allah bahwa barangkali rumah tangga ini adalah ujian saya, bahwa suami adalah kunci surga Mbak, salah satu kunci surga untuk kita nanti di yaumul kiamah. Jadi ketika kita taat kepada suami, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu surga itu. Karena seperti yang kita tahu bahwa salah satu kunci surga adalah ketika kita taat kepada suami kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan Ustadz. Selamat datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Ahmad Susilo sudah berada di tengah-tengah kita semua.
Dan kita lanjutkan, acara berikutnya adalah acara pengajian tausiah menjelang pernikahan yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadol Maskuro Ustadz. Sebentar, Mbak Henik. Ini Pak Ustadz baru hadir, agak bernapas sedikit lah. Ya. Jadi sambil menyesuaikan tempat duduknya Pak Ustadz, kami dari keluarga besar Ibu Sutanto Hadinoto dan kami Muhammad Farid Murtado dengan istri Indah Sakti Perwantari menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kehadiran Ustadz Ahmad Susilo ini biasanya akrab dipanggil siapa ini? Ibu pejuang subuh. Ini pejuang subuh ini. Nah, ini Bu Redi, ini pejuang subuh. Ini dari Kavling Polri E29. Kenapa apa? Karena tetangga. Ya, ini sebelahnya juga tetangga. Terima kasih ada Mbak Reni Jayusman tadi juga ada tetangga. Ini pengajian Mbak ya, nggak ada nyanyi. Ada Mbak Erni juga luar biasa. Mbak Erni dan Bu Ade juga. Kami perkenalkan Pak Ustadz bahwa para muslimin muslimah yang hadir pada hari ini insya Allah ini ahli surga semua, dan kebetulan ini adalah jamaahnya dari Ustadz Wasus ya, Wasus, jangan sampai salah seperti laptop ya, Asus ini Wasus ya, pakai depannya U ya, Wasus. Insya Allah mudah-mudahan dengan tausiah ini ditingkatkan keimanan dan keislaman kita, mudah-mudahan dicatat sebagai amalan baik bagi kita semua. Nah, tak lupa wabil khusus kepada tentunya orang tua kami yang kami banggakan dan kami cintai adalah Ibu Sutanto Hadinoto, Ibu Sunarsiati Sutanto Hadinoto. Mudah-mudahan ini salah satu jamaahnya Ustadz yang tidak pernah absen. Ini mama saya ini selalu mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz. Juga Al-Mukarram ada Pak Haji Umar TA. Namun sebelumnya kami sampaikan juga bahwa acara ini dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah SWT. Insya Allah anak kami yang pertama sebelah kiri Ustadz adalah Fadila Rizky Vindasari dan calon ini CPP-nya adalah Al-Fajri Rahmatullah. Nah ini panggilannya Mas Aji. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan kelancaran dan ridhonya sehingga dalam rencana pernikahan nanti tanggal 28 Mei hari Sabtu minggu depan ya. Insya Allah nanti dilancarkan dan diberkahi mendapatkan ridhonya dari Allah SWT. Terima kasih sekali lagi, dan kelihatannya Ustadz juga nggak minum dulu, Ustadz. Juga baik. Kalau memang sudah duduknya sudah PW, nah monggo kami persilahkan waktu kami sampaikan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus sahibul bait yang menyelenggarakan acara kita pada pagi hari ini dalam rangka insyaallah tasyakur bin nikmah mengadakan kajian untuk bekal persiapan pernikahan putra-putri beliau. Semoga niat ikhlas ini insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya, dan kelak semoga calon pasangan yang akan dinikahkan secara resmi akan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, diarunai keturunan yang saleh dan salihah, dan insyaallah tidak ada yang terpisah kecuali dengan kematian, dan semoga sampai dikumpulkan nanti di yaumil akhir di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah salah satunya adalah untuk berpasang-pasangan. Meskipun tidak setiap manusia diciptakan oleh Allah dapat pasangannya di dunia, tapi nanti pasti akan dipasangkan oleh Allah di yaumil akhir. Untuk itu pada kesempatan yang singkat ini insyaallah saya akan menyampaikan nasihat untuk calon kedua mempelai dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Insyaallah semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk keduanya dan bermanfaat untuk kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Allah telah takdirkan kita sekali lagi berpasang-pasangan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat yang ke-21, ayat ke-22, bahkan bisa diawali dari ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan untukmu dari dirimu, dari jenismu, pasangan-pasanganmu. Litaskunu ilaiha. Allah ciptakan kita itu supaya kita sakinah, menjadi tenang, tentram kepada pasangan kita. Maka kalau seorang sudah memiliki sakinah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, Allah jadikan dari ketenangan dan ketentraman itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Ternyata di ayat ini Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah awali dengan kata-kata sakinah. Dari sakinah ada cinta dan kasih sayang. Artinya yang kita sangat butuhkan di dalam pernikahan itu adalah sakinah, bukan cinta. Karena cinta pasti akan lahir dari sakinah. Tapi kalau cinta tanpa sakinah, cinta akan pupus sesuai dengan keadaan. Fisiknya berubah, cintanya berkurang. Materinya berkurang, cintanya hilang. Kenapa? Karena tidak didasari dengan sakinah. Maka sakinah itulah yang paling utama. Maka kalau disebut keluarga, pasti pertama disebut apa? Sakinah lebih dulu, baru mawaddah warahmah. Sakinah itu tenang dan tentram, mawaddah itu rasa cinta, rahmah itu penuh dengan kasih sayang. Siapa yang tujuannya sakinah, insyaallah mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang tafakkur, yang mau berfikir. Baik, Mas Aji dan Mbak Finda, sudah siap menikah? Insya Allah. Ini maaf saya buat santai, jangan tegang-tegang ya Mas ya. Nanti kalau tegang nggak masuk nanti ilmunya, santai aja. Saya ingin bertanya kepada Mas Aji dan Mbak Finda. Mas Aji tujuan nikahnya apa Mas? Kenapa Mas Aji mau menikah Mbak Finda? Boleh, itu ada mic-nya. Karena apa Mas? Ya karena insya Allah saya merasa bisa ngejalanin hidup bareng dia.
Baik, oh bisa menjalani bareng hidup bareng dia. Iya. Sombong amat. Insya Allah. Oh insya Allah Insya itu Allah. kata-kata insya Allahnya Insya jangan Allah. lupa. Mbak Finda apa tujuan nikahnya? Kenapa mau menikah dengan Mas Aji? Selain sama dengan Mas Aji juga untuk menyempurnakan separuh agama. Oh, subhanallah. Nyontek rupanya, nggak usah susah-susah. Sama kan. Baik, maaf sekali lagi ada gurau sedikit. Mudah-mudahan dengan ini justru bisa meresap. Baik, saya berwasiat kepada Mas Aji dan Mbak Finda ada 7 kata saling. Andai kata Mas Aji dan Mbak Finda betul-betul menjadikan saling ini di dalam hati, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, pasangan menikah harus saling mencintai karena Allah. Jangan cinta semata-mata karena fisik. Jangan cinta semata-mata karena materi. Jangan cinta mata-mata karena keturunan. Tapi cintalah karena Allah. Kenapa harus cinta karena Allah? Sebab pernikahan itu adalah perintah Allah. Di surat 24, surat An-Nur ayat yang ke-32. Di situ diceritakan oleh Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Mas Aji masih sendiri kan? Mbak Finda masih sendiri kan? Kata Allah begitu. Jadi maaf bapak-bapak yang udah punya pasangan gak boleh. Itu ayatnya begitu Pak. Wa angkihul ayama minkum. Nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Wassalihina min ibadikum. Hamba-hambamu yang saleh dari laki-laki. Hamba-hamba min ibadikum. Dan dari hamba-hamba saleh perempuan kamu. Artinya apa? Yang masih sendiri itu yang dinikah. Karena nikah itu adalah perintah Allah. Angkihu, nikahkanlah. Berarti orang menikah itu sedang apa? Ibadah, menjalankan perintah Allah. Jadikan cintanya karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Niatkan menikah ini adalah ibadah. Tadi jawaban Mbak Finda untuk menyempurnakan agama. Betul, karena ini adalah ibadah. Ini saling yang pertama. Kedua, harus saling memahami kekurangan dan kelebihan. Saya tanya, Mas Aji jawab jujur. Mas Aji lihat Mbak Finda itu banyak kekurangannya atau banyak kelebihannya? Bingung mau jawab Bapak Ibu, bingung. Karena belum tahu. Sama Mbak Finda saya rasa lebih lihat banyak kekurangan atau kelebihan? Kelebihan. Sekarang nanti kalau udah nikah, maaf saya nggak nakut-nakutin, tidak. Tapi inilah manusia, saat belum menikah itu nggak mau ditampilkan yang buruk, yang bagus, yang indah. Image-nya bagus, tapi setelah menikah berdua, hidup berdua, di situ nanti akan kelihatan. Tiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Saya yakin, maaf Mas Aji bukan cuma kelebihan berat badan saja, ada kelebihan yang lain insya Allah. Apanya Mas ya? Tenang, udah punya pasangan, tenang calon pasangan. Bisa jadi ada kelebihan dari sisi fisiknya, kelebihan dari sisi materi, dari sifat, dari akhlak, dari iman. Tapi maaf, ada pula kekurangan, kesifatnya, akhlaknya dan seterusnya. Kenapa? Gak ada manusia diciptakan sama, berbeda. Maka Allah firmankan di surat 30 ayat yang ke-22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah ciptakan pasangan itu berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Maaf, beda bahasa, beda warna kulit bukan secara fisik saja. Kamu Jawa, ini Sunda, kamu orang Padang, kamu orang Sumatera Barat, kamu Sumatera Utara. Bukan hanya itu. Tetapi bahasa itu mencerminkan apa? Karakter, kebiasaan, selera. Dan itu terjadi, apalagi Mas Aji dibesarkan dari keluarga yang berbeda, Mbak Finda dikeluarkan dari keluarga yang berbeda. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Mas Aji, Mbak Finda wajib saling memahami kekurangan dan kelebihan. Jika ada kelebihan, syukuri, ini titipan Allah, jangan sombong.
Jika ada kekurangan, sabar. Ini juga ketetapan Allah, gak usah minder. Karena gak ada manusia sempurna. Insya Allah lambat laun nanti Mas Aji dan Mbak Finda akan saling memahami kekurangan dan kelebihan. Yang terpenting adalah terima dengan lapang dada. Jangan ketika ada kekurangan dicela terus, sakit hati nanti. Ada keselebihan dipuji terus, suatu ketika nggak dipuji nanti nggak suka. Jadi harus memahami ada kekurangan, ada kelebihan. Yang ketiga, harus saling memahami hak dan kewajiban. Maaf, biasanya kalau lagi makan berdua, yang bayar siapa Mas? Siapa Mas? Pernah makan berdua nggak? Yang bayar siapa? Saya terus? Oh, alhamdulillah kadang-kadang bareng-bareng. Karena apa? Masing-masing ingin menunjukkan, nih loh saya punya kewajiban, saya akan tampil. Kenapa? Karena sebelum menikah itu ingin tampil indah di hadapan pasangan. Supaya nanti jatuh cinta. Tapi kapan kekurangan dan kelebihan akan ketahuan? Kapan seseorang harus mengetahui hak dan kewajiban? Justru setelah menikah. Ada kewajiban suami, ada hak suami. Ada kewajiban istri, ada hak istri. Masing-masing berdua punya hak dan kewajiban. Artinya saat itu jangan banyak menuntut, jangan pula terlalu memberi yang kemudian melampaui batas. Tetapi bekerja sama. Maka yang keempat, saling sinergi. Bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kira-kira usaha siapa? Sendiri atau berdua? Sinergi. Saling bersama bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sudah berapa tadi Mas? Sudah berapa Mbak? 4. Apa saja tadi pertama? Cinta karena Allah. Kedua? Belum apa-apa udah lupa. Mikirinya tanggal 28, subhanallah. Ini nasihat dulu Mas. Saling mencintai karena Allah, saling memahami kekurangan kelebihan, saling memahami hak dan kewajiban, saling sinergi, bahu-membahu menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kelima, saling mendoakan. Mas Aji selalu mendoakan calonnya. Demikian juga Mbak Finda. Jangan lupa kalau sudah nikah tetap doakan. Karena kalau sudah nikah kadang-kadang lupa. Tuh ibu-ibu di sana jawab iya, ngangguk-ngangguk begitu. Kayaknya nyata benar ini. Seperti terus mendoakan, saling mendoakan. Alladzi tasa'aluna bihi. Dengan menyebut nama Allah mari kita meminta dan kita berdoa. Terus saling mendoakan. Yang keenam, saling nasihat menasehati dalam keadaan lapang atau sempit, susah atau senang, gembira atau sedih. Ingat, jangan pernah minta nasihat kepada orang lain sebelum datang ke pasangan. Mbak, jangan curcol kemana-mana. Mas Aji, jangan curcol. Curcol itu apa sih Bu? Ibu yang paling tahu. Kalau tanya Bapak nggak tahu Bapak. Ibu biasanya. Katanya apa Mbak? Curhat colongan. Maksudnya apa? Sama orang lain sebelum sama pasangan yang sah. Jangan. Nasihat yang terbaik adalah kepada pasangan terdekat. Dan jangan bergantung kepada orang lain. Maaf, terjadinya kesalahan dalam rumah tangga, terjadinya penyelewengan. Akibat apa coba? Itu tadi, curhat-curhat yang tidak benar. Lebih baik kepada Allah, setelah berdoa, selesaikan masalah dengan baik. Dan kalau itu sudah dilakukan, kunci terakhir, saling tawakal. Itu poin ke-7. Dan ini yang paling utama. Sebab apa? Meskipun Mas Aji, Mbak Finda sudah berusaha ingin menghidupkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang namanya rumah tangga kira-kira mulus terus atau kadang-kadang ada ujian. Tuh. Makanya rumah tangga itu diibaratkan seperti orang yang berlayar di atas samudra. Samudra yang luas. Maka orang kalau sudah menikah, hidup dalam rumah tangga, disebut apa rumah tangga itu? Bahtera rumah tangga. Apa itu bahtera Mas? Kapal, perahu. Jadi ilustrasinya bahwa rumah tangga itu seperti bahtera. Setelah menikah, Mas Aji, Mbak Finda kira-kira akan hidup bersama dengan orang tua atau sudah pisah dengan sendiri? Insya Allah sendiri, itu terbaik. Andai kata toh harus dengan orang tua nggak masalah, tapi ingat jangan ada saling ikut campur. Karena sesungguhnya masalah rumah tangga ketika ada pihak lain masuk.
Yang terbaik bahtera itu sendiri. Maka hidup rumah tangga itu kalau sudah diresmikan dengan ijab qabul yang sah, dia akan menempati suatu rumah. Anggap rumah itu bahteranya Anda berdua. Anda akan mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas. Coba Mas perhatikan, di samudra, di lautan, itu kira-kira gelombangnya itu gede atau kecil, atau enak, atau dahsyat, atau kadang-kadang susah. Macam-macam. Kadang riak gelombang yang sangat indah, di pantai yang gelombangnya indah, lihat pemandangan, nikmat apa enggak Mas? Coba ketika ada badai, naik kapal ada badai, goncangan begitu, kira-kira ngeri atau enggak Mas? Seperti itulah rumah tangga. Sepanjang kita hidup berumah tangga, kadang-kadang ada musibah, kadang-kadang ada nikmat, kadang ada kebaikan, ada keburukan, kadang berat, kadang ringan, kadang. Nah, kalau dilewati secara bersama, insya Allah bahtera itu akan kokoh. Yang penting, jadikan bahtera bukan karena ukuran. Saya buatkan contoh. Mas Aji, Mbak Finda, dan tentu Bapak Ibu pernah menonton film yang namanya Titanic. Kira-kira itu kapal gede atau gede banget? Kapal terbesar pada awal abad itu. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Bagus apa bagus banget? Kenapa karam? Nah, lihat kapal nelayan Bapak Ibu. Kecil Pak. Kadang-kadang kapal nelayan hanya cukup untuk dirinya Pak. Dengan mesin tempel, keseimbangan kanan kiri, dia keluar membawa kosong, begitu pulang membawa rizki. Selamat sampai tujuan. Kapal kecil kenapa nggak karam? Nah, inilah ilustrasi. Mohon maaf, betapa banyak seseorang menikah, bangunan rumah sudah dibuat dengan megah, harta mewah luar biasa, melimpah ruah, kendaraan mewah, pernikahan dengan sedemikian rupa, nggak sampai hitungan tahun sudah karam, bercerai. Ada atau ada? Banyak. Jangan sampai begitu. Artinya kapal yang kita naiki, rumah yang kita huni itu jangan terlalu diperdulikan ukurannya. Punya gede, indah, bagus, alhamdulillah. Bahkan maaf, andai kata seorang menikah belum punya rumah, jadi kontraktor enggak apa-apa. Loh, pindah-pindah kontrak itu namanya apa? Kontrak rumah, kan kontraktor namanya. Enggak apa-apa. Yang penting nikmati bersama, ini hanyalah sekedar sarana kita mengarungi kehidupan. Yang terpenting perahu itu bukan berapa ukurannya, berapa besarnya. Yang terpenting harus punya mesin. Kalau nggak ada mesin nggak bakal jalan. Mas Aji tahu apa mesinnya rumah tangga Mas Aji? Apa rumah tangga Mbak Finda mesinnya? Iman dan takwa. Itu mesin Mbak. Orang gak punya iman dan takwa gak bisa bergerak rumah tangganya. Mandek, yang ada ribut. Tapi dengan iman dan takwa, rumah tangga itu bergerak menuju sakinah mawaddah warahmah karena mengharap ridho Allah. Karena yang akan memberikan sakinah adalah Allah, yang memberikan mawaddah Allah, yang memberikan rahmah itu adalah Allah. Jika rumah tangga itu dengan mesin iman dan takwa sempurna, maka Bapak Ibu, Rasul apabila memberikan nasihat dalam pernikahan, sahabat mau menikah, Rasul selalu menasehati yang paling utama, iman dan takwa. Salah satunya Rasul membaca surat 3 Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iman takwa itu mesin, dan mesin itu tidak cukup dengan iman dan takwa retorika, tapi harus dibuktikan dengan ucapan. Ucapan yang benar. Maka nasihat Rasul yang kedua, beliau membaca surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah berkata dengan perkataan yang benar. Saya ingin bertanya, Mas Aji pernah nggak berdusta sama calonnya? Dan mesin itu tidak cukup dengan iman dan berdusta, bohong maksudnya. Harus dibuktikan dengan bohong ucapan. Dalam janji, bohong dalam ucapan pernah nggak? Yang benar. Maka nasihat nggak berasa. Oke. Mbak Pinda pernah nggak? Pernah bohong sama calonnya nggak? Pernah. Mas Aji tahu nggak pernah dibohongi? Enggak. Kalau tahu sakit hati nggak Mas? Kalau tahu pernah dibohongi sakit hati nggak? Makin sering dibohongi gimana? Coba dari lisan. Ingat,
Jangan ada dusta di antara kita. Kayak lagu jadinya. Tapi Allah yang perintahkan saudara sekalian, qulu qaulan sadid. Coba Mbak Vinda ketika Mas Aji di luar rumah sekalipun selalu jujur, benar, gak pernah mengkhianati, tenang gak hatinya? Tapi kalau sering bohong gimana? Kalian berdua, salah satu penguat mesin adalah ini, jaga lisan. Jangan berkata kecuali benar. Qaulan sadid. Insya Allah tenang hatinya. Sebab gak ada manusia suka didusta itu, gak suka. Pasti inginnya jujur. Sebelum menuntut pasangan jujur, benar, diri kita dulu yang benar. Itulah mesin. Yang kedua, ada perahu, ada mesin bisa bergerak untuk bisa mengarahkan ke kanan, ke kiri, berbelok. Itu apa namanya, Mas? Kendali, kemudi, setir. Maka rumah tangga Mas Aji dan Mbak Vinda harus punya setir. Tahu Mas Aji kira-kira apa setirnya? Rasa syukur dan sabar. Kalau ada orang beriman gak punya rasa syukur, gak punya rasa sabar, susah. Harta melimpah ruah gak ada syukur, gak bakal ibadah kepada Allah. Susah, sedih, diuji kesulitan, gak punya sabar, gak akan mendekat dengan Allah. Berarti mesinnya ada, dilengkapi dengan kemudi, syukur dan sabar. Maka kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Orang mukmin itu sungguh sangat menakjubkan, sungguh sangat mengagumkan. Semua perbuatan hidupnya itu sangat baik. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini enggak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin. Apakah orang mukmin itu sifat yang menarik? Pertama, in asobathu sarra'u syakara. Jika diuji oleh Allah dengan musibah yang baik, nikmat, sehat, sukses, selalu bersyukur. Itu kendali pertama. Wa in asobathu dharra sabar. Kalau ditimpa musibah yang buruk, sabar. Itulah setirnya. Wajib Mas Aji, Mbak Vinda miliki rasa syukur dan sabar. Syukur apabila diberi nikmat oleh Allah, sabar ketika diberikan oleh Allah keburukan. Kalau itu terjadi, maka perahunya ada, mesinnya ada, kendalinya ada, tinggal mencari apa? Pengendalinya, nahodanya. Mbak Vinda sudah dapat nahodanya? Sudah dapat nahodanya? Ya? Pakai mic? Sudah dapat nahodanya belum? Nikmat, sehat. Tadi gimana? Ada kapal, ada mesin, ada setir. Lah kalau nggak ada setir, nggak ada penyetirnya, nggak ada pengendalinya, nggak ada nahodanya, jalan apa enggak? Sudah dapat nahodanya belum? Sudah? Belum, baru calon. Nanti tanggal 28 baru calon, Mbak. Mas Aji, jadilah pilot yang handal. Jadilah nahoda yang handal. Anda adalah qawam, Anda adalah supirnya di rumah tangga, pemimpinnya, Anda pengendalinya. Tapi Anda sendirian jalan pasti boring. Cari penumpang. Sudah dapat penumpangnya? Calon penumpang, subhanallah. Calon penumpang, belum penumpang. Insya Allah, sementara Ananda berdua, nikmati kebersamaan berdua. Maka biasanya orang kalau sudah nikah menikmati berdua, namanya apa, Mas? Honeymoon. Sudah punya niat honeymoon? Sudah. Boleh, nggak ada masalah. Tapi maaf, honeymoon itu apa sih, Mas? Honey, manis, madu. Moon, bulan. Honeymoon, alah, manisnya cuma sebulan doang. Jangan. Jangan, Pak. Mas Aji, Mbak Vinda, jadilah honey every time. Subhanallah. Itu Rasul, Bapak Ibu. Honey every time. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan bahagia, tetap nikmat. Insya Allah. Sebab kalau cuma mencanangkan bulan madu, 1 bulannya madu, manis, begitu pulang masalah menerpa. Jangan. Tetapi boleh diadakan honeymoon. Itu sekedar kebersamaan, makin mendekatkan diri, saling mengetahui masing-masing, dan berniatlah untuk menghidupkan sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang namanya filosofi rumah tangga. Nah, dari sini insya Allah nanti Mas Aji dan Mbak Vinda, begitu tanggal 28 sudah terjadi ijab qabul,
nanti wali akan mengatakan, saya nikahkan dan kawinkan dan seterusnya. Mas Aji mengatakan, saya terima. Sejak saat itu tanggung jawab 100% ada pada Mas Adi. Mbak Finda, jangan beratkan lagi orang tua. Inilah kepala keluarga. Mas Aji, jangan sertakan rumah tangga Anda kepada orang tua. Urus dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan ceritakan, keburukan kesedihan tolong tutup. Agar orang tua kita tidak lagi sedih. Kasihan orang tua Anda, sudah mendidik Anda dari kecil. Nah, saat nanti sudah terjadi ijab qabul, maka jadilah suami istri. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, suami istri itu diibaratkan oleh Allah seperti apa? Pakaian, selimut. Allah firmankan di surat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaian bagimu dan kamu pakaian untuk istrimu. Jadi nanti Mas Aji dan Mbak Finda adalah seperti pakaian. Saya ingin uraikan filosofi pakaian. Mas Aji, apa fungsi pakaian? Menutupi aurat. Kedua, saya ingin menggali sebanyak-banyak. Apa lagi, Mas? Baik. Apa, Mbak Finda? Apa fungsi pakaian? Untuk fashion. Oh, untuk fashion. Kalau wanita jawabannya beda ya, Bu ya. Fashion, keindahan, apa-apa. Mas Adi menutup aurat. Itu fungsi utama. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Boleh nggak wanita berpakaian dengan fashion, keindahan, halal? Allah katakan demikian. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai Bani Adam, Allah telah menjadikan untukmu pakaian. Pakaian itu fungsi utamanya menutup auratmu dan untuk fashion, keindahan. Tapi pakaian yang terbaik itu adalah walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Nah, dari pakaian saya akan coba uraikan. Tadi dikatakan pakaian menutup aurat. Mas Aji, tutup aurat Mas Aji enggak boleh untuk siapapun, kecuali untuk istri tercinta nanti. Mbak Finda tidak boleh mempertontonkan aurat kepada siapapun, khusus hanya untuk suami tercinta. Karena suami istri adalah pakaian. Itulah fungsi utama. Dan yang namanya pakaian harus menempel, melekat. Apa maksudnya? Mas Aji lekatkan cinta Mas Aji hanya untuk Mbak Finda. Mbak Finda lekatkan cinta Mbak Finda hanya untuk Mas Aji, jangan untuk yang lain. Insya Allah melekat dengan sempurna. Itulah pakaian. Yang kedua, fungsi pakaian untuk keindahan. Indah secara fisik bagus, tapi mana yang lebih baik? Indah akhlak atau indah fisik? Kalau dua-duanya ada lebih bagus, tapi katakanlah fisiknya sudah seperti ini, mana yang harus lebih dibaguskan? Akhlak, tampillah indah akhlaknya. Cara bicaranya, cara bergaulnya, cara menyajikannya, tampillah indah. Yang namanya tampil indah itu hanya kepada pasangan, is the best, mati-matian, korbankan, silakan. Jadilah yang terbaik di hadapan pasangan. Itulah keindahan. Ketiga, fungsi pakaian. Apalagi coba Mas? Apa coba? Menutup aurat, keindahan sudah. Ketiga, apa? Apa? Melindungi. Coba Mas Aji, kalau di Indonesia seperti ini, panas, suhunya agak tinggi, kira-kira pakai pakaian jaket kulit tebel, kira-kira rasanya gimana Mas? Gerah, nggak enak. Tapi kalau di tempat Eropa, di tempat bersalju, pakai seperti ini, dingin. Nah, berarti melindungi. Mas Aji, jadilah pelindung terbaik untuk istri. Wahai calon istri, jadilah pelindung terbaik. Saling melindungi. Kenapa? Jangan orang lain, jadilah pelindung terbaik. Tetapi pemimpin perlindung dari rumah tangga adalah Mas Aji. Itulah fungsi pakaian, melindungi. Yang ketiga, yang keempat, fungsi pakaian menghangatkan. Menghangatkan bisa dari fisik, bisa dari sifat. Coba Mas Aji lagi punya masalah di kantor, katakanlah pulang istri juga punya masalah, tiba-tiba cemberut, diajak ngomong cemberut, kira-kira suasana hangat atau jadi dingin, jadi hambar? Jadilah hangat.
Bagaimana hangat? Bisa dengan kata-kata, bisa dengan sambutan, bisa dengan cara menyajikan masakan, berpakaian, jadilah tampil hangat. Itulah pakaian, saling menghangatkan. Mas Aji jangan cari kehangatan di tempat lain. Mbak Binda jangan cari kehangatan di tempat lain. Inilah pasangan, saling menghangatkan. Yang kelima, apa kira-kira? Untuk menyesuaikan. Pakaian itu kan fungsinya menyesuaikan. Coba Mbak Vinda memberikan hadiah pakaian untuk Mas Aji. Qadarullah Mas Aji misalkan ukurannya XL, dikasih ukuran S. Gimana Mas? Sesak, Pak. Waduh, mbaknya harusnya ukurannya M, dikasih XXL. Apa yang terjadi? Maka di dalam hidup rumah tangga harus saling menyesuaikan. Jangan ego, jangan merasa paling benar, jangan merasa menang, jangan merasa paling hebat, tapi bersama-sama tadi. Itulah fungsi pakaian, sesuaikan. Poin berikutnya nomor 6. Pakaian itu di samping untuk menghangatkan, untuk menyesuaikan, ada fungsi yang paling indah. Pakaian itu tanda kesempurnaan. Orang yang akalnya nggak sempurna, nggak berpakaian, malu atau tidak? Nggak malu. Orang yang punya akal, nggak berpakaian, malu atau tidak? Maka fungsi pakaian apa tadi? Menyempurna. Kalau sudah sempurna, Mas Aji, Mbak Vinda, kira-kira ditambah lagi atau dikurang atau cukup? Cukup. Mas Adi cukup 1. Setuju Mbak? Sempurna. Jangan nambah. Kalau nambah saya yakin sakit hati. Betul, ini filosofi. Mbak, cukup Mas Aji 1. Jangan kepada yang lain. Subhanallah. Kalau kita menjadi pakaian terindah untuk pasangan kita, dalam bahtera kita lakukan, saling mengetahui tadi, sesamanya diamalkan, yakinlah Mas Aji dan Mbak Vinda, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, terlahir dari ananda berdua, insya Allah anak keturunan yang saleh dan salehah, birrul walidain, qurrata ayun. Tapi apapun yang terjadi, yang paling utama kembali kepada Allah. Insya Allah. Semoga nasihat yang singkat untuk kedua calon mempelai ini bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan nanti setelah kalian berdua menikah. Dan semoga bermanfaat pula untuk kita semua. Sebab maaf, masalah rumah tangga bukan untuk pengantin baru. Pengantin baru nggak punya masalah. Yang punya masalah nih pengantin-pengantin yang udah lama, masalah banyak sekali. Semoga nasihat yang singkat tadi insya Allah bermanfaat untuk kedua calon mempelai dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku seiman, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tundukkan hati kita sejenak. Kita tundukkan wajah kita mohon kepada Allah, kita bermunajat, kita berdoa dengan ikhlas. Semoga Allah menerima, mengabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah memberikan yang terbaik insya Allah untuk kedua calon mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rabb, wabil khusus kepada kedua calon mempelai Mas Aji dan Mbak Vinda, jadikanlah mereka berdua ya Allah pasangan yang saling mencintai karenamu ya Allah. Mereka mencintai hanya dalam rangka mengharap ridhomu dan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka berdua mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakan kepada mereka berdua ya Allah rizki yang halalan tayyibah, dan karuniakan kepada mereka berdua anak keturunan yang saleh dan salehah, yang birrul walidain, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk apabila mereka berdua memandang keturunannya. Ya Allah, jadikan pula kepada semua kita yang hadir di sini, keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan diri-diri kami ya Allah menjadi orang-orang yang tetap mendirikan salat, tetap menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, tetap dalam rangka menggapai ridho-Mu dan menggapai ampunan-Mu serta rahmat dan barokah-Mu. Ya Allah ya Rabb,
Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan dan dosa kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau wafatkan. Wahai Allah, wabil khusus untuk kedua calon mempelai, semoga Engkau mudahkan segala urusannya sampai dengan acara ijab qabul nanti. Semoga Engkau berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan ridho-Mu ya Allah, dalam pernikahan yang Engkau ridhoi dan pernikahan yang Engkau naungi dengan barokah-Mu ya Allah. Wahai Rabb kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami senantiasa diberi kekuatan iman dan takwa, kekuatan kesabaran, ketawakalan dan rasa syukur dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami semua menjadi calon penghuni-penghuni surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari azab nerakamu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kuburmu ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala bentuk murkamu ya Allah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rabb, jauhkan dari kami segala akhlak-akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami dari segala amal-amal kami yang buruk. Jauhkan pula kami dari segala hawa nafsu yang buruk, dan jauhkan dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Karuniakan kepada kami ya Allah ketakwaan. Karuniakan kepada kami petunjuk darimu, kecukupan dan kekayaan di dunia untuk menggapai ridhomu. Dan ya Allah, berikan untuk kami rahmat dan barokahmu yang senantiasa tercurah sepandang hidup kami. Ya Allah ya Rabb, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal jahim inna adzabaha kana ghurama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz Ahmad Susilo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pengajian menjelang pernikahan Mbak Vinda dan Mas Aji. Semoga sampai hari H dan selanjutnya diberikan semua kelancaran dan kemudahan. Saya mewakili Sohibul Hajat memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam rangkaian acara ini terdapat banyak kekurangan, dan juga saya pribadi selaku pemandu acara hari ini memohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Pada akhirnya marilah kita semua mengakhiri acara hari ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Henik. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, sekali lagi mohon maaf, ini tidak ada sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Apakah ada pertanyaan dari para pengantin-pengantin senior? Tadi sebenarnya saya juga mikir Mas Farid, biasanya kalau di Zoom nggak kedapetan soalnya. Kalau di Zoom itu nggak kedapetan kebaca gitu pertanyaannya Mas Farid. Nah tadi pas, wah ini pas ada Ustadz langsung nih harusnya bisa tanya gitu. Barangkali diberikan izin sama Ustadz kalau ada beberapa yang masih mengganjal pertanyaan bagi para teman-teman senior. Ini monggo silakan. Nanti daripada ganjel ada yang ditanyakan, monggo. Buat mancing saya dulu ya.
Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan hari ini untuk bertatap langsung dengan Ustadz karena selama ini pengajian di Zoom. Ustadz bicara tentang sakinah mawadah warohmah. Tadi sebelum Ustadz hadir saya sampaikan kepada Mbak Vinda dan Mas Aji bahwa sakinah mawadah warohmah itu adalah harus diusahakan suami istri sepanjang masa, bukan hanya di awal pernikahan saja, gitu ya Ustadz. Dan usaha ini tidak bisa kalau tanpa ilmu, ya Ustadz. Jadi harus tidak berhenti belajar, jadi harus selalu belajar. Kita yang hari ini mendengar kajian Ustadz juga langsung, jadi 7 kunci sukses tadi bukan hanya untuk Mas Aji dan Mbak Vinda, tetapi untuk kita semua sebenarnya. Nah Ustadz, bagaimana tipnya jika kita nih pasangan kita kan kita nggak sama-sama selalu mengaji bersama. Bagaimana Ustadz kalau misalnya salah satu dari pasangan kita ini barangkali entah karena kesibukan, entah karena apa, jarang untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan dari kajian tentang bagaimana kita mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini bisa tersampaikan dan bisa difahami dan bisa diusahakan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Terima kasih Ustadz. Betul sekali bahwasanya seseorang ingin meraih sukses di dunia harus punya ilmu. Jangan khawatir untuk sukses dunia, orang ngejar ilmu tuh bertubi-tubi, Bu. Gak pernah lelah, gak pernah capek. Tapi kadang lupa untuk sukses akhirat juga harus berlandaskan ilmu. Tanpa ilmu ndak bisa. Untuk meraih surga harus dengan ilmu. Untuk sakinah mawaddah warahmah dengan ilmu. Maka ilmu belajar dalam rumah tangga itu gak pernah berhenti. Contoh, suatu ketika ada kesalahan dari suami atau istri, dibicarakan beres. 2 tahun, 3 tahun, terkadang kesalahan yang sama terulang. Dan saat itu kadang-kadang ilmu kita lupa. Yang ada kadang-kadang ego. Contoh, seorang istri sudah dimintai maaf oleh suami 2-3 kali. Ketika terulang kesalahan keempat kali, suami minta maaf, istri ngomong begini, ntar juga ngulangin lagi. Itu ego namanya. Betul nggak pernah begitu Pak? Itulah manusia. Nggak usah minta maaf deh, ntar juga ngulangi lagi, percuma. Anda seakan-akan lebih tahu dari Allah. Sedangkan Allah memberikan kesempatan kepada kita, berapapun kesalahan dan dosa kita, sepanjang kita mau bertobat, Allah ampuni. Maka kata-kata yang diucapkan seorang istri, percuma deh, ntar juga ngulangi lagi, itu ucapan tanpa ilmu. Jika itu kita ucapkan, yang ada pertengkaran Bapak Ibu. Sama, suami pun demikian. Sebel, malas saya ngomongin kamu udah berapa kali sih? Udah berapa puluh tahun sih nikah sama saya masih gini-gini terus? Ya Allah, salah satu kadang-kadang langsung divonis semuanya. Inilah ego. Kenapa ada orang berkata demikian? Tanpa ilmu. Berarti di sini kedua-duanya wajib mencari ilmu. Kapan? Sejak menikah sampai selesai. Gak berhenti yang namanya itu. Karena kadang-kadang tadi kesalahan ini terulang suatu ketika, terulang itu kadang-kadang tanpa sengaja. Disitulah butuhnya apa? Kalau orang Jawa bilang tuh legowo, tawakal kuncinya Bapak Ibu. Tawakal ala Allah. Kalau sudah tawakal ala Allah, insya Allah. Kenapa? Karena nggak ada manusia bisa memikul beban hidup sendiri tanpa pertolongan Allah. Maka kunci terakhir tadi setelah ada 6, yang paling terakhir adalah tawakal Allah. Karena sekadang kita sudah usaha maksimal, tiba-tiba kenanya nggak sesuai dengan keinginan. Untuk itu butuh ilmu dan butuh kebersamaan dalam belajar. Wahai para suami, jangan pernah mengatakan aku sibuk, aku sibuk, aku sibuk. Apakah Anda akan sibukkan hanya untuk dunia? Anda nggak menyibukkan untuk bekal akhirat? Silahkan Anda berkata demikian. Jadi sesibuk apapun mencari ilmu agama tetap hukumnya wajib. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki muslim maupun bagi setiap laki-laki muslim. Perempuan muslim, laki-laki muslim wajib mencari ilmu. Dengan ilmu insya Allah semuanya akan berjalan baik. Kenapa? Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di surat 17 surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman begini, wala takfu, janganlah kamu berbuat sesuatu asal ikut-ikutan.
Ma laisa laka bihi ilmun. Sesuatu yang kamu lakukan sementara kamu tidak tahu ilmunya. Jangan. Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hati nuranimu, akal fikiranmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Supaya pertanggungjawaban kita ringan, mari cari ilmu, dan itu salah satu kunci, berilmu. Wallahu alam. Jadi kepada calon mempelai dan kita semua, cari ilmu dalam pernikahan terus tidak pernah berhenti kecuali telah dipisahkan oleh Allah. Dengan apa dipisahkan itu yang terbaik? Dipisahkan oleh maut. Insya Allah, semoga dengan dipisahkan oleh maut, Allah akan pertemukan kepada kita nanti, oleh Allah kita dipertemukan dengan pasangan kita di surga penuh dengan kenikmatan. Insya Allah. Demikian Ibu, wallahu alam. Jazakallah khairan Ustaz. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur suwun sangat saya kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa berjumpa dengan Anda. Saya selama ini selalu mengikuti kajiannya Pak Ustadz tapi lewat offline ritual aja, virtual. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan begini loh. Tadi Pak Ustadz mengatakan ilmu, semua orang harus dengan ilmu. Terus orang menikah sakinah mawardah warahmah, sakinah yang nomor satu Pak Ustadz tadi mengatakan. Itu untuk yang menikah. Loh, kalau untuk orang yang bachelor, yang sendirian seperti saya, ini bagaimana Pak Ustadz? Kan saya juga harus mencari ilmu agar saya sakinah bisa menjadi seorang ibu sing dewean ngaten loh Pak Ustadz. Mohon saya diberikan wejangan-wejangan Pak Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah ujian dari Allah. Memang secara kodrat Allah ciptakan manusia berpasangan, tetapi terkadang ada manusia yang gak mau dipasangkan. Oh mau? Apa yang maksudnya gak mau dipasangkan? Satu, dulu terlalu milih-milih. Di saat ada yang naksir, gak cocok. Maka kan maaf ada istilah, ini gurau ini tapi istilah. Wanita itu kalau usianya masih 20-an, 25 masih jaim, gak mau dilamar sembarangan. Lihat-lihat dulu siapa. Kalau sudah 25 sampai 30, udah mulai kendor syarat-syaratnya. Kalau sudah di atas 30 sampai 40, ya bolehlah asal yang penting adalah kecocokan. Kalau sudah di atas 40, siapapun boleh aku terima. Afwan, maksudnya begini. Sebetulnya jodoh itu bukan berarti Allah berikan secara langsung tanpa usaha. Jodoh itu ada usaha. Apakah dijodohkan? Apakah kita yang mencari? Apakah dengan suatu perkenalan? Atau kadang-kadang tidak dijodohkan, tidak mencari, oleh Allah diamprokin, prak gitu loh Bu. Seperti itulah kadang-kadang. Kemana-mana nyari ketemu, tiba-tiba suatu safar ketemu di pesawat, ketemu di mobil. Jadi itu seperti itu kadang-kadang. Artinya apa? Ada doa, ada usaha, terus mencari. Qadarullah kok jomblo, single, gak dikasih pasangan. Banyak sahabat Rasul yang jomblo Bu. Abu Hurairah itu seorang ulama besar, ahli hadis. Yang kata Rasulullah, tidak ada sahabatku yang paling banyak hafal hadis kecuali Abu Hurairah. Jomblo sepanjang hidupnya Bu. Lalu kata Rasulullah, engkau akan dipasangkan dengan bidadari-bidadari surga. Ustadz, yang laki-laki, saya perempuan, gimana dong? Bidadara-bidadara surga, wildan. Maka Allah katakan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang sendiri hidup dia di dunia, mencari ilmunya ilmu untuk jadi orang beriman dan beramal soleh, bukan ilmu untuk berkeluarga. Katakanlah ilmu untuk berkeluarga, jadilah penasehat keluarga yang handal untuk nasihat orang lain. Karena ada penasehat keluarga, dirinya sendiri nggak nikah, jadi penasehat keluarga, kan aneh.
Ilmu itu bisa, nggak ada masalah. Yang terpenting untuk menjadi orang yang beriman bertakwa, maka kabar gembiranya surga. Maka kullama yuruziku minha min thamarati rizqa yaqul, setiap penghuni surga nanti diberikan rizki dari bermacam-macam rizki, buah-buahan, makanan, semuanya. Mereka berkata, hadza ma ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ini rizki yang aku dapatkan di surga seperti rizki yang aku dapatkan di dunia, tapi berbeda jauh dengan dunia. Di ujung ayatnya kata Allah, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi para penghuni surga, meskipun dulu di dunianya jomblo, nggak punya pasangan, di sisi Allah nanti dikasih pasangan-pasangan yang suci. Bu, ada nggak di dunia manusia suci terus? Wanita tiap bulan haid. Katakanlah nggak pernah menikah, tetap saja ada haid di sana. Kalau sudah menikah, sudah kesuciannya juga sudah hilang. Tapi bagi penghuni surga, subhanallah, ibu akan menjadi bidadari-bidadari yang mutahharatun, suci selama-lamanya. Dipasangkan dengan wildan, perjaka-perjaka, laki-laki keren, ganteng, yang tetap muda, yang gak pernah tua. Dan para wanitanya pun tidak pernah tua. Jadi di surga itu, Bu, tetap sehat, tetap hidup, tetap nikmat, tetap suci. Itulah surga. Maka untuk itu butuh ilmu atau tidak? Subhanallah. Orang mau nyanyi aja butuh ilmu kok. Orang mau mencari nafkah butuh ilmu kok. Sampai-sampai mohon maaf, istilah yang paling sederhana. Saya yakin Bapak Ibu pernah masak Indomie sendiri di rumah. Indomie itu takarannya persis. Bumbunya persis, semuanya persis. Satu orang buat dengan satu orang buat, yang lain buat, rasanya sama enggak? Beda. Coba Bapak Ibu suatu ketika ke warung, ada namanya anak muda itu biasa apa namanya? Yang khusus jual mie? Bukan. Apa namanya? Abnormal atau abnormal? Abnormal, itu kan mie. Kenapa kok begitu ke sana? Enak banget ya, sama mie-nya. Cara mengolah. Jadi apa yang bisa membedakan itu, Bu? Ilmu. Sama. Apakah kita mau menjadi sakinah mawaddah warahmah? Apakah ingin meraih surga? Semuanya dengan ilmu. Mau sendiri, mau berpasangan, yang penting bekali dengan ilmu. Insya Allah. Wallahu alam. Sepertinya sudah mendekati waktu duhur, Bapak Ibu sekalian. Ini yang bisa kami uraikan. Alhamdulillah kepada para jamaah yang mungkin belum pernah berjumpa, selamat berjumpa. Semoga new normal akan kembali. Semoga wabah segera diangkat oleh Allah dan kita bisa berjumpa lagi secara offline di masing-masing kajian majelis taklim. Insya Allah. Wallahu alam, dari kami cukupkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ahmad Susilo, Hafizahullah, tentunya mewakili keluarga besar Eyang Putri atau Mamah Sunarsiati Sutanto dan keluarga besar kami, mohon dimaafkan pintu yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.